Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, Akuntansi Syariah 5B dengan mata kuliah Ekonomi Trika akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang model pelambanan autoregresi. Dengan beranggotakan 3 orang, yang pertama ada Zahwa Putri Dewi Jayanti dengan NIM 12403193048, yang kedua Lala Elita NIM 12403192074, yang ketiga Dera Fitria Susanto 12403193081. Dengan materi pembahasan ada model pelambanan autoregresif, model penyesuaian adaptif, partial adjustment model atau disebut PAM, kausalitas di dalam ekonomi. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Poin pertama yaitu model kelambanan. Model kelambanan, dampak sebuah kebijakan ekonomi seperti kebijakan moneter dan fiskal biasanya tidak secara langsung berdampak pada aktivitas ekonomi, tetapi memerlukan waktu atau kelambanan. Mungkin memerlukan waktu, misalnya 6-12 bulan. Secara sistematis, kita dapat menunjukkan efek tersebut dengan menyatakan bahwa perubahan kebijakan ekonomi XT mempunyai dampak ekonomi YT, YT plus 1, YT plus 2, dan seterusnya. Jika pernyataan ini kita balik, maka kita bisa mengatakan bahwa variabel dependen YT dipengaruhi oleh variabel independen XT, XT-1, XT-2, dan seterusnya. Model regresi yang memasukkan tidak hanya nilai sekarang, tetapi juga nilai kelambanan dari variabel independen disebut model kelambanan. Secara umum, model kelambanan dapat ditulis sebagai berikut, yaitu YT sama dengan alfa plus beta 0 XT ditambah beta 1 XT-1 ditambah beta 2 XT-2 plus sampai seterusnya plus BK XT-K plus variabel gangguan. Di dalam model ini diasumsikan bahwa variabel gangguan mempunyai distribusi normal, independen terhadap X, dan tidak mengandung unsur heteroskedasitas maupun autokorelasi. Model dalam persamaan di atas disebut model kelambanan yang tidak terbatas atau infinitif. Namun, dalam banyak kasus panjang, kelambanan adalah terbatas, maka modelnya disebut model kelambanan yang terbatas atau infinitif. Model kelambanan yang terbatas ini dapat ditulis persamaannya sebagai berikut, yaitu YT sama dengan alfa plus beta 0 XT plus beta 1 XT-1 plus beta 2 XT-2 plus gangguan variabel atau variabel gangguan. Jika jumlah kelambanan adalah sedikit, maka kita bisa menyelesaikan persamaan model kelambanan yang terbatas ini dengan metode OLS. Namun, jika jumlah variabel kelambanan adalah tidak terbatas dan tidak diketahui struktur kelambanannya, maka estimasi secara langsung akan menyebabkan kita mempunyai degree of freedom yang besar sehingga menyebabkan estimator yang kita dapatkan tidak tepat karena adanya masalah multikolinearitas. Selanjutnya, untuk pembahasannya yang kedua, yaitu model kelambanan geometrik. Model kelambanan geometrik pada model umum kelambanan yang didistribusikan secara tidak terbatas atau infinitif tersebut sebagai berikut. Persamaan 1. YT sama dengan A ditambah beta 0 XT ditambah beta 1 XT-1 dikurangi beta 2 XT-2 ditambah beta 4 XT-K ditambah ET. YT sama dengan sigma I sama dengan tak terbatas 0 beta I XT-I ditambah ET. Di dalam model 1, dia merupakan fungsi dari X dan semua variabel kelambanan X. Kita juga dapat memasukkan variabel independen lain di dalam model tersebut. Salah satu model yang populer untuk mengestimasi model kelambanan infinitif tersebut adalah model kelambanan geometrik, di mana infinitif tersebut adalah model kelambanan geometrik di mana timbangan kelambanannya positif dan menurun secara geometris. Dengan demikian, model kelambanan geometrik ini mengonsumsikan bahwa beta I adalah positif dan menurun secara geometris sebagai berikut. Dengan persamaan 2, beta I sama dengan
beta 0 lambda I, di mana lambda sama dengan derajat penurunan 0 kurang dari lambda kurang dari 1. I sama dengan 0,1,2. Nilai koefisien beta dalam persamaan kedua secara berturut-turut akan terus mengecil, namun tidak akan pernah 0. Walaupun tidak pernah 0, tetapi sampai batas waktu tertentu, pengaruh variabel independen dapat diabaikan. Pola penurunan seperti ini rasional. Pola penurunan parameter beta dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi, cara untuk mengestimasi persamaan 1 yaitu kita masukkan persamaan 2 ke dalam persamaan 1. Penyelesaian kedua persamaan tersebut akan menghasilkan persamaan sebagai berikut. Persamaan 3, YT sama dengan A ditambah beta 0 XT ditambah beta 0 lambda pangkat 1 XT min 1 ditambah beta 0 lambda pangkat 2 XT min 2 ditambah ET. Model dalam persamaan 3 tersebut masih tetap sulit diestimasi karena jumlah parameter estimasi beta masih tidak terbatas dan parameter lambda juga dalam bentuk non-linear dalam parameter sehingga metode OLS tidak bisa digunakan untuk mengestimasinya. Koek memberikan solusi dengan menyelesaikan secara matematis. Dikenal dengan transformasi derivative. Transformasi Koek ini dapat dilakukan dengan memberi kelambanan satu periode untuk persamaan 3 dan dapat kita tulis sebagai berikut. Persamaan 4. Y T min 1 sama dengan A ditambah beta 0 X T min 1 ditambah beta 0 lambda pangkat 1 X T min 1 ditambah beta 0 lambda pangkat 2 X T min 3 ditambah E T min 1. Kemudian persamaan keempat dilakukan dengan menghasilkan persamaan sebagai berikut. Persamaan 5, lambda YT min 1 sama dengan lambda A ditambah beta 0 XT min 1 ditambah beta 0 lambda pangkat 2 XT min 2 ditambah beta 0 lambda pangkat 3 XT min 3 ditambah lambda E T min 1. Selanjutnya, persamaan ketiga dikurangi dengan persamaan 5 akan menghasilkan persamaan sebagai berikut. Persamaan 6, YT dikurang lambda YT min 1 sama dengan A dikurang lambda A ditambah beta 0 XT ditambah beta 1 lambda pangkat 1 XT min 1 ditambah beta 0 lambda pangkat 1 XT min 2 ditambah beta 0 lambda pangkat 1 XT min 2 ditambah ET dikurang lambda ET min 1. YT sama dengan A kurung buka 1 dikurang lambda kurung tutup ditambah beta 0 XT ditambah lambda YT min 1 ditambah VT, dimana VT sama dengan ET dikurang lambda ET min 1 yang merupakan rata-rata bergerak dari ET dan ET min 1. Di dalam hal ini penting untuk menjelaskan sifat struktur kelambanan dan respon jangka panjang variabel dependen terhadap perubahan yang permanen dari satu variabel independen. Penjumlahan beta adalah merupakan respon jangka panjang, yaitu dengan persamaan 7, di mana sigma n sama dengan 0 tak terbatas beta i sama dengan beta 0 kurung buka 1 per min lambda kurung tutup. Selanjutnya yaitu praktik struktur kelambanan menggunakan kelambanan median log dan mean log. Median dan rata-rata ini merupakan ukuran kecepatan perubahan Y dan X. Yang pertama, median log. Kelambanan median adalah waktu setengahnya dibutuhkan bagi perubahan Y karena perubahan yang permanen X. Kelambanan median ini dapat dihitung sebagai berikut. Kelambanan median model geometrik sama dengan log 2 per log 2. Semakin kecil lambda, maka semakin cepat tingkat penyesuaiannya. Semakin besar lambda, lambat tingkat penyesuaiannya. Yang kedua, yaitu mean log. Jika semua beta i
adalah positif, maka rata-rata kelambanan dapat didefinisikan sebagai berikut. Kelambanan rata-rata sama dengan sigma I sama dengan tak terbatas 0 pangkat 1 beta I per sigma I sama dengan tak terbatas 0 beta I. Kelambanan rata-rata ini merupakan rata-rata tertimbang dari semua kelambanan dengan timbangannya adalah beta. Kelambanan rata-rata tersebut model geometrik dapat dihitung dengan kelambanan rata-rata model geometrik sama dengan 1/1 min lambda. Untuk pembahasan yang ketiga, yaitu model penyesuaian adaptif. Juga dari salah satu model menyertakan perilaku ekonomi adalah model penyesuaian adaptif. Misalnya, pada kasus permintaan barang pada suatu waktu YT tergantung dari harga barang tersebut XT. Jika nilai ekspektasi atau nilai antisipasi dari harga barang adalah XT, maka permintaan barang dapat ditulis sebagai berikut. Persamaan 1, YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 T ditambah ET. Kita tidak bisa mengestimasi persamaan 1 karena nilai ekspektasi XT tidak bisa didapatkan secara langsung atau diobservasi. Oleh karena itu, untuk kita mengestimasinya, kita harus mencari nilai ekspektasi XT. Persamaan 1 menyatakan bahwa permintaan barang adalah fungsi dari harga yang diharapkan. Nilai dari harga yang diharapkan ini XT tidak bisa diobservasi, tetapi hanya dapat diprediksi. Salah satu prediksi adalah melalui penyesuaian adaptif. Model penyesuaian adaptif dapat ditulis sebagai berikut dengan persamaan 2. XT dikurang XT min 1 sama dengan Y kurung buka XT dikurang Y XT min 1 kurung tutup, di mana 0 kurang dari Y kurang dari sama dengan 1, di mana Y adalah koefisien ekspektasi. Kita dapat tulis kembali persamaan 2 menjadi persamaan 3. XT sama dengan YXT ditambah kurung buka 1 dikurang Y kurung tutup XT min 1. Persamaan di atas menyatakan bahwa harga yang diharapkan XT adalah rata-rata tertimbang dari harga sekarang dan harga yang diharapkan masa lalu dengan timbangan masing-masing adalah sebesar Y dan kurung buka Y min Y kurung tutup. Jika Y sama dengan 1, maka nilai ekspektasi harga barang sama dengan nilai harga barang, yang berarti nilai harapan direalisasikan secara cepat dalam periode yang sama. Sebaliknya, jika Y sama dengan 0, maka nilai ekspektasi sama dengan nilai ekspektasi harga barang P-1. Nilai harapan bersifat statis, tidak berubah karena hanya berdasarkan nilai harapan pada periode sebelumnya. Untuk menjelaskan model penyesuaian adaptif sehingga kita bisa mengestimasi modelnya, maka kita substitusikan persamaan 1 dan 3, menghasilkan persamaan sebagai berikut. Persamaan 4, YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XT ditambah beta 1 kurung buka 1 min Y kurung tutup XT min 1 ditambah ET. Jika kita melakukan kelambanan persamaan 1 dan kemudian dikalikan dengan 1 min Y 1, menghasilkan persamaan sebagai berikut. Persamaan 5 kurung buka 1 min Y kurung tutup YT sama dengan kurung buka 1 min Y kurung tutup beta 0 ditambah beta 1 kurung buka 1 min Y kurung tutup XT min 1 ditambah kurung buka 1 min Y kurung tutup ET min 1. Pengurangan persamaan 4 dengan persamaan 5 akan menghasilkan persamaan berikut. Persamaan 6, YT ditambah beta 0 Y ditambah beta 1 Y XT ditambah kurung buka 1 min Y kurung tutup YT min 1 ditambah VT, di mana VT sama dengan ET kurung buka 1 min Y kurung tutup ET min 1.
Estimasi model penyesuaian adaptif di dalam model persamaan 6 dengan demikian sama dengan model transformasi yang dilakukan oleh Coik sebelumnya. Model penyesuaian adaptif ini juga merupakan model autoregresif. Perbedaan persamaan 1 dengan persamaan 6 yaitu di dalam persamaan 1, beta 1 mengukur rata-rata perubahan Y karena perubahan 1 unit nilai keseimbangan variabel X. Sedangkan dalam persamaan 6 yaitu beta 1, Y mengukur perubahan rata-rata Y karena perubahan 1 unit dari nilai aktual X. Dengan pemikiran kedua respon dari parameter estimasi ini berbeda. Namun, jika Y sama dengan 1, maka respon aktual jangka pendek maupun respon keseimbangan jangka panjang akan sama. Karena Y sama dengan 1 jarang terjadi, maka untuk mendapatkan respon jangka panjang, kita harus mengestimasi persamaan 6 tersebut. Jika koefisien Y sudah didapatkan dari koefisien kelambanan variabel dependen Y T-1, maka kemudian kita bisa mencari beta 1 dengan cara membagi koefisien beta 1Y dengan Y. Materi selanjutnya yaitu partial adjustment model atau PAM. Dalam model PAM ini dicontohkan kasus tentang permasalahan penyesuaian persediaan atau inventaris perusahaan. Di dalam perusahaan tentunya harus mempunyai persediaan yang optimal. Persediaan yang optimal itu sendiri dikatakan jika kelebihan atau kekurangannya tidak terlalu signifikan. Jika hal tersebut terjadi, maka akan menjadi penyebab kendala bagi suatu perusahaan. Persediaan yang optimal sendiri dapat dituliskan sebagai berikut. YT bintang adalah beta 0 ditambah beta 1 dikali ET ditambah ET, di mana YT bintang adalah persediaan optimal dan X adalah tingkat penjualan. Dari situ dapat diketahui bahwa persediaan yang optimal dapat ditentukan dari tinggi rendahnya tingkat penjualan. Jika YT bintang adalah persediaan optimal pada waktu T, sedangkan YT adalah nilai aktual persediaan, maka model PAM dapat dituliskan selisih nilai antara persediaan aktual sekarang dan sebelumnya adalah delta dikali selisih antara nilai persediaan optimal dengan nilai persediaan nilai aktual sebelumnya. Persamaan tersebut dapat disederhanakan dengan mengalihkan delta di dalam kurung, maka akan diperoleh persamaan YT adalah delta YT bintang ditambah dalam kurung 1 dikurangi delta tutup kurung YT dikurangi 1, di mana delta adalah koefisien penyesuaian besarnya lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Materi yang kelima yaitu kausalitas di dalam ekonomi. Hingga pada bab ini, kita masih memusatkan pembahasan pada regresi. Di dalam regresi sendiri memusatkan perhatian pada hubungan yang bersifat satu arah, yaitu bagaimana pengaruh variabel independen ke variabel dependen. Di dalam kenyataannya, perilaku variabel ekonomi tidak hanya mempunyai hubungan yang satu arah, tetapi menunjukkan adanya hubungan dua arah atau dikenal dengan konsep kausalitas. Dengan demikian, jika terjadi kausalitas di dalam perilaku ekonomi, maka di dalam model ekonometrika ini tidak terdapat variabel independen. Semua variabel merupakan variabel dependen. Ada beberapa uji kausalitas, namun yang akan kita bahas di sini adalah model kausalitas yang dikemukakan oleh Granger. Misalkan kita ingin menguji kausalitas antara ekspor dan GDP. Persamaan Granger dapat ditulis sebagai berikut seperti yang tertera dalam PPT. Menurut Granger sendiri, untuk menyelesaikan model kausalitas antara ekspor dan GDP sebagaimana dalam persamaan di atas dalam PPT, maka ada 4 model
menguji apakah ekspor mempengaruhi GDP. Langkah yang kedua, menguji apakah GDP juga mempengaruhi ekspor. Dan langkah yang ketiga yaitu melakukan uji F. Uji F sendiri ini untuk keputusan apakah ekspor mempengaruhi GDP dan sebaliknya. Selanjutnya adalah contoh soal di dalam uji kausalitas. Di dalam PPT tersebut terdapat tampilan tabel data GDP dan ekspor mulai tahun 1980 sampai tahun 2002. Juga terdapat tabel 11.3 di mana uji kausalitas Granger dengan kelambanan 1 yang menggunakan leg 1. Pada tabel 11.4 kausalitas Granger dengan kelambanan 2 menggunakan leg 2. Dan pada tabel 11.5 uji kausalitas Granger dengan kelambanan 3 menggunakan leg 3. Dari tiga tabel tersebut, hipotesis nulnya adalah ekspor atau X mempengaruhi GDP, dan apakah GDP mempengaruhi ekspor atau X. Keputusan ada tidaknya kausalitas di dalam uji F bisa dilihat dari nilai probabilitasnya. Pada kelambanan 1 menggunakan leg 1, ekspor mempengaruhi GDP pada alfa sebesar 5%. Pada kelambanan 2, ekspor mempengaruhi GDP pada alfa sebesar 5% juga. Sedangkan pada kelambanan 3, ekspor mempengaruhi GDP pada alfa sebesar 10%, dan juga pada kelambanan 3, GDP mempengaruhi ekspor dengan alfa sebesar 1%. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.